minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin, yakni mengenai masalah antara Islam secara hakikat dan Islam yang secara formalitas, atau yang sering disebut dengan al-istislam, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 14. Jadi di dalam redaksi memiliki babu idza lam yakun al-islam ala al-haqiqah wa kana ala al-islam amil khaufi min al-qatli. Bab menerangkan Islam yang secara hakikat atau yang sebenar-benarnya Islam. Kalau memang belum Islam secara hakikat, maka opsi pilihan yang kedua adalah wa kana ala al-istislam, yakni situasi kondisi seseorang, yakni istislam itu amri atau tunduk, artinya sebuah ketundukan. Jadi agar belum menetapi Islam secara hakikat, maksudnya Islam secara hakikat itu ditandai dengan syahadat secara lahir, penyaksian secara batin atau hati. Kalau belum sampai di situ, ya, kalau belum sampai di situ berarti syahadatnya ya baru di bibir, sementara hatinya belum kemudian mampu menyadari adanya Allah. Kenapa belum mampu menyadari Allah? Ya dia belum kembali mengerti kepada Allah. Kesadaran ini masih di pikiran dan perasaan, sehingga dalam kondisi batin yang belum tahu, sementara dia punya kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam, setelah syahadatkan sholat, puasa, zakat, haji, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian hatinya belum kemudian mampu menyadari, menyaksikan Allah atau mengerti Allah, maka bagaimanapun dia harus istislam secara tunduk. Ini yang lebih real pada zaman sekarang. Terus kemudian ada kalimat redaksi dalam Bukhari itu amil khaufi minal qatli, atau dia Islam karena khawatir dibunuh. Kalau kepingin selamat ya baca syahadat, tapi hanya baru sebatas syahadat bibir. Liqaulihi ta'ala, karena memang ada firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Ada sekelompok orang-orang Arab atau orang-orang Badui, orang-orang alasan, orang-orang buta, pikiran ngomong gunung. Amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan Nabi, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kepada mereka, aslamna, kami baru Islam. Dikandung maksud bahwa orang-orang Badui itu belum mengerti yang namanya iman, atau bisa diartikan bahwa orang-orang Badui itu baru bisa mengucapkan kalimat syahadat, tetapi hatinya belum mengenal kembali kepada Allah atau mengerti adanya Allah. Kemudian faidakan alal haqiqah fa huwa ala qoulihi jalla dzikruhu inna dina indallahi islam. Bahwa apabila Islam itu menetapi hakikat Islam, maka sebagaimana apa yang disampaikan dalam kitab Sahih Bukhari, wa fahuwa ala qoulihi jalla dzikruhu inna dina indallahi islam, maka itulah yang dikehendaki daripada kalimat inna dina indallahi islam, di mana kalimat inna dina indallahi islam itu didahului syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim, baru inna dina indallahi islam. Ini itu kalimat luar biasa yang dikehendaki, sebagaimana yang sudah di-share bahwa kemarin sudah diterangkan ada 3 tingkatan syahadat. Ya, ada tingkatan syahadat yang terjadi di kebanyakan. Yang pertama, saya singkat saja, tingkatan ketiga dulu, yakni syahadat orang, ya, syahadat di mana orang ini dia menyaksikan alam semesta, ada gunung, ada bumi, ada awan dan lain sebagainya. Dia kemudian menyaksikan gunung, langit, tanah, tumbuhan dan lain sebagainya. Dia menyaksikan, wah, ini menyaksikan ciptaan Allah. Terus kemudian dia juga melihat, mengamati diri sendiri, oh berarti saya alam semesta ini ada yang buat. Dia mengambil kesimpulan bahwa ini semua ada yang membuat, yakni namanya Allah. Kalau ditelusuri kembali bahwa orang ini baru sebatas analisa, ya, menganalisa dengan pikirannya lewat panca indera mata dan telinga bahwa
dia mendapati fenomena-fenomena alam dan termasuk dirinya, bahwa oh iya, ini ada yang menciptakan. Tetapi kalau kita analisa dan teliti kembali, dia baru menganalisa ciptaan-ciptaan Allah, dimana kalau di dalam bab tauhid atau dalam bab syahadat ini baru mengamati af'al-af'alnya Allah atau hasil perbuatan-perbuatan Allah. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang kedua, ya, itu dia sudah tidak mengamati alam semesta ini itu, tapi dia mengamati dirinya sendiri. Ya, ini sudah semakin dekat untuk sampai pada apa yang dikehendaki syahadat itu sendiri. Cuma kemudian orang ini, ya, pada tingkatan syahadat yang kedua itu dia masih sebatas mengamati dirinya sendiri. Oh, berarti secara fisik saya ada yang menciptakan, secara rohani ada yang menciptakan, gitu. Sehingga dia sendiri baru bisa menyaksikan dirinya sendiri sebagai ciptaannya. Dan ini pun sebenarnya 11-12 ya, 11-12 dengan tingkatan yang ketiga, cuma bedanya dia sudah lebih fokus kepada diri sendiri. Dia baru bisa mendapati atau menyaksikan af'al perbuatan Allah. Nah, kemudian syahadat yang nomor 1 yang dikehendaki adalah, ya, bahwa orang ini itu sudah paham, sudah bisa melampaui tingkatan ketiga, kedua, dan pertama. Ya, artinya bahwa dia sudah paham bahwa alam lahir ini adalah tampilan perbuatan Allah, termasuk lahirnya orang itu. Tapi kemudian dia sudah memahami bahwa batin orang itu, ya, keberadaan batin orang itu sudah bukan miliknya, ya, sudah bukan keberadaannya, tetapi dia memahami bahwa batinnya dia itu merupakan juga tampilan atau tajalli, ya, tajalli daripada, di sini ada 2 ya, 1 sifat, ya, sifat-sifat Allah, ya, kemudian yang kedua adalah zat Allah. Sifat-sifat Allah itu yang dikehendaki bagaimana, ya, yang sudah diterangkan kemarin bahwa roh itu sudah mengandung sifat-sifatnya Allah, kurang lebihnya itu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya, itu merupakan manifestasi perwujudan atau tajallinya sifat-sifat Allah yang sudah ada diimprint di roh yang dihembuskan kepada manusia, ya, itu kepahaman roh, ya, bahwa ruh itu merupakan tampilan sifat-sifatnya Gusti Allah. Kemudian secara zatullah, karena di dalam pemahaman ruh, di balik ruh, di balik hati itu ada yang namanya sir, ya, sir itu rahasia, ya, tempat yang paling rahasia di balik, di lubuk hati terdalam itu ada sir rahasia, di mana sir itulah yang mampu memahami zat Allah. Zat Allah yang bagaimana? Ya, tentunya kita kembali lagi kepada petunjuk para ulama, apa? Yakni kalau kepingin paham itu, ya, kita kembali kepada petunjuk sifat wajib 20 yang momentumnya itu di sifat yang pertama, yakni Allah wujud. Allah itu wujud, ada, begitu, ya, dimana adanya Allah itu diterangkan di dalam sebuah kalimat tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya, kalau di dalam maknanya tidak ada Tuhan, hayyun maujud, biasanya begitu. Hayyun itu sifat, maujud itu zat. Ini fenomenanya sudah fenomena batin, alam kesadaran. Tidak ada yang hidup dan tidak ada apa-apa atau tidak ada yang ada illallahu, kecuali adanya Allah. Ini kesadaran, ya, kesadaran hati. Ini yang dimaksud, yang dikehendaki daripada syahadat yang 3 tingkatan itu tadi. Nah, terus bagaimana idealnya orang yang bersyahadat itu harus bagaimana? Ya, idealnya ini paham telu-telunya. Syahadat itu menyaksikan bahwa alam semesta ini perbuatan ayat-ayatnya Allah. Fisik ini pun seperti itu, satu level, satu tingkatan, sama begitu. Tapi kemudian yang perlu dilanjutkan adalah syahadatnya batin. Ya, jadi kalau kita ringkas, ada syahadat lahir, ada syahadat batin. Kalau syahadat batin, dia itu menyadari dan menyaksikan bahwa hidup, ya, atau ruh itu merupakan min amri rabbi, itu perkara Tuhanku atau milik Tuhanku, di mana di dalam roh itu sudah mempunyai potensi pendengaran, penglihatan, dan rasa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, itu, dan aku jadikan buat kalian kemampuan melihat, mendengar, dan merasa. Melihat dan merasa, melihat, mendengar, dan merasa itu wilayahnya kita di batin seseorang. Nah,
fokus yang paling inti adalah rasa itu sendiri atau sir. Di dalam keterangan para ulama, al insanu sirri, di dalam hadis kunci ya, al insanu sirri wa anna sirruhu, manusia itu rahasiaku dan aku itu rahasianya manusia. Ini adalah sir ya. Lebih kepada bahwa ketika kita mau sir itu apa? Sir itu adalah rahasia bahwa sebenarnya adanya manusia itu diadakan oleh Allah. Artinya terpancari, tersinari dengan adanya Allah. Berarti aslinya manusia, aslinya orang anaknya sebab nganggo anaknya Gusti Allah. Maksudnya begitu ya. Kalimatnya ini sekedar kalimat ya. Nanti kita kalau ingin mengalami ya harus praktek. Prakteknya apa? Prakteknya yang ngening. Soalnya kalau orang itu prakteknya ya orang paham, orang alami.